Pemimpin itu bukan soal bangku, tapi soal sikap dan perilaku. Ada mereka yang punya bangku, tapi sikapnya tidak layak menjadi pemimpin. Ada tidak? Wah, Bapak yang bilang itu bukan saya. Ya Pak Ustaz ya, Masya Allah. Amin. Jenggotnya itu luar biasa. Ya, kalau sudah diaminkan oleh Ustaz Soheh. Saya ulangi sekali lagi, bikin sukses tidak? Amin. Caranya? Biar lagi ngerekam. Jadi pemimpin. Kenapa demikian hadirin? Engkau layak untuk sukses karena engkau adalah pemimpin. Kata siapa kita pemimpin? Kata Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Ada dua misi penting yang harus kita tunaikan dan kita selesaikan. Apa ini? Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan kalian wahai manusia di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Kepemimpinan yang terus berganti, pemimpin. Masya Allah. Lalu kemudian misi yang kedua, pemimpin itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi berbicara tentang ibadah itu hadirin 24 jam. Oke, kayaknya pas bicara tentang pemimpin, kayaknya tak kalian. Lisan tidak berucap, tapi sorot mata berbicara. Halo, masih bersama saya? Iya. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu yang barokah. Amin. Ilmu yang menghantarkan kita semakin taat kepada Allah dan semakin bermanfaat untuk manusia. Amin. Nah ini kosong, Pak Haji bisa maju ke depan sampai Ustaz Joko, Ustaz Joko juga maju. Ya, mudah-mudahan yang maju usahanya maju. Tapi perutnya jangan maju. Maju lagi maju. Yang di luar, mangga kalau ke maju ya, alhamdulillah. Hadirin di majelis ilmi seperti ini kita sedang didoakan malaikat. Ya, sering saya sampaikan apa doanya sampai kita pulang kan? Allahumma hamdu ya Allah, sayangilah hamba-hambamu. Allahumma ghfir lahu ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Ini bapak-bapak sedang didoakan malaikat. Dan malaikat, jenderalnya malaikat siapa Pak? Malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril nyamar jadi muridnya Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, itu lututnya disentuhkan kepada lutut Rasulullah. Berarti kira-kira murid dengan guru jauh apa dekat? Suaranya setengah mata. Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Hanya mendekat. Ya. Sekali lagi Pak kami ke sini. Mohon maaf. Mudah-mudahan surganya semakin dekat. Ya Allah. Saya doakan yang mau mendekat ya Allah, segerakan naik haji ya Allah. Amin. ONH plus ya Allah. Amin. Saya sendiri ya Allah. Amin. Tertawa amin nih. Ya Allah. Ya Allah yang mau maju ya Allah, cerdaskan anak-anaknya ya Allah. Amin. Hidupkan hatinya dengan cahaya-Mu ya Allah. Amin. Jadikan istrinya istri yang salehah dan awet muda ya Allah. Amin. Insyaallah. Udah didoain begitu nggak berkemih, terlalu. Baik hadirin ya Allah. Ini musola ya. Jadi hadirin, semua orang disiapkan oleh Allah jadi pemimpin. Berarti dia memiliki kepantasan, kepatutan dan kelayakan untuk apa?
sukses. Itu hadir. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia ini di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang mampu memimpin dirinya beribadah dan mengagungkan Allah. Mari kita bedah. Setiap kalian adalah, baca sama-sama yang lantang. Setiap kalian pemimpin. Bapak-bapak yakin tidak? Yakin. Yakin? 100%. Ya, oke. Kalau bapak pemimpin, siapa rakyatnya? Enggak, kalau udah punya keluarga, misalnya bujangan. Diri juga. Ya, diri sendiri apanya? Anggota badan, seluruh Anggota badan yang mana, Pak? Tangan, kaki, itu rakyat. Semuanya yang ada. Semuanya rakyat. Coba pimpin rakyat yang bernama tangan untuk seperti ini. Berarti ini rakyat kita dong? Iya. Pemimpin nggak kalau begitu? Oke, taruh lagi. Pimpin rakyat yang bernama lisan untuk berkata amin. Coba. Amin. Nah, itu sukses loh pimpin lisannya. Loh, amin itu artinya apa, Pak? Jangan sensitif ya. Saya sedang pengajian. Ya elah. Istighfar, pimpin rakyat yang bernama lisan untuk istighfar. Pak Haji ya? Oh, ada Ustaz Betawi. Bawa kebuli nggak? Jadi hadirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi, everybody is leader. Setiap orang adalah pemimpin. Dan ini siapa yang bersabda itu hari ini? Rasulullah. Maka izinkan saya berkisah tentang pemimpin ini. Baca ini. Kakek dan sang raja. Kakek dan sang raja. Nih, Bang Ustaz, sini Ustaz yang baru datang sini. Ustaz. Sini. Nah, sini Ustaz. Iya. Mudah-mudahan barokah ya Allah. Rezekinya lancar. Cepat naik haji. Amin. Maaf ya Pak ya, biar dekat sama Bang Biding yang ganteng kan. Suatu ketika seorang kakek sedang berjalan-jalan di seorang raja. Ini saya kutip dalam buku yang ditulis oleh Akram Paradiansa, You Are Leader. Kamu adalah pemimpin. Suatu ketika sang raja sedang berjalan-jalan santai di sore hari di tepian sungai. Lalu sang raja itu tergoda tatapan matanya untuk menatap seorang kakek-kakek yang sedang khusyuk memancing. Jadi memancing ada yang khusyuk, Pak. Dan rata-rata orang yang mancing itu khusyuk, Pak. Dari pagi sampai sore kagak pulang-pulang. Khusyuk dia. Lalu kemudian dia menikmatinya. Sang raja ingin bertanya kepada kakek yang sedang memancing itu, wahai kakek, siapakah Anda? Dengan tenang sang kakek itu berkata, saya adalah raja. Kira-kira kalau bapak-bapak yang jadi raja, yang berkeliling di kekuasaannya, ada orang ditanya ngaku raja, kira-kira sebel apa senang? Sebel kan? Lah, kapan pemilunya? Gak begitu kan? Raja gak ada pemilu ya? Oh iya. Raja ya aja. Seluruh hukum diatur oleh kekuasaan. Itu namanya raja. Halo? Itu raja. Daerah kekuasaannya. Jadi kalau raja berkuasa, hukum-hukumnya diatur oleh siapa? Raja. Tapi kalau di negara demokrasi, kekuasaan diatur oleh hukum. Betul tidak? Betul. Kok jawabannya setengah matang?
Ini kayaknya hidup di negara kerajaan ya. Kerajaan Wakanda. Baik hadirin. Setelah itu si raja itu sempat ditanya lagi, "Kek, siapakah Anda?" Dia tetap dengan jawabannya, "Saya adalah raja." Lalu kemudian dipanggillah sang kakek itu, "Kakek, kemarilah." "Baik, siapakah Anda?" Dengan wajah yang penuh percaya diri, dengan kata yang bertenaga, dia berkata, "Saya adalah raja." Karena penasaran, sang raja langsung meluncurkan perkataan yang ingin mengetahui di kerajaan mana dia memimpin. "Wahai kakek, Anda adalah raja. Di kerajaan manakah engkau memimpin?" "Saya adalah raja dan saya memimpin di kerajaan diri saya sendiri." Cerdas gak sang kakek itu? Kasih apresiasi untuk sang kakek. Kalau jawaban kakek itu benar, berarti diaminkan atau tidak diaminkan? Amin. Amin. Diaminkan tuh, karena benar. Oh gitu. Maka kakek itu hadirin sedang mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang hidup, siapapun yang memiliki fisik, dan siapapun yang memiliki jiwa, sesungguhnya dia adalah presiden. Dia adalah pemimpin, dia adalah presiden. Halo, Bapak kalau dipanggil presiden gimana? Pak Ustaz. Siapa namanya Pak Ustaz? Satrio. Presiden Satrio pingin. Wah, gimana? Kira-kira yakin nggak jadi presiden? Ya. Terima kasih atas kejujurannya. Padahal presiden itu pemimpin, ketua gitu loh. Halo, yang segera punya anak baru. Wajahnya ini Allah. Dari tadi tidak ada yang lebih bersinar dari pengantin baru. Oh melatih ya. Pak, gimana kalau disebut presiden? Yakin nggak? Oh siap. Ya inilah dia. Karena siap. Selama engkau memiliki jiwa dan fisik, selama itu pula engkau adalah pemimpin. Katakan, "Ini aku presiden." Hadir. Presiden ada yang melantik. Yang melantik siapa? Allah dan Rasulnya. Allah melantik kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sementara Rasulullah melantik kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Halo, masih tidak yakin dengan itu? Halo, masih bersama saya? Yakin tidak? Sekarang yakin nggak jadi presiden? Oke. Namanya presiden itu kan punya daerah teritori, betul? Daerah kekuasaan. Di manakah daerah kekuasaan kita? Ini dia. Negaraku adalah tubuhku. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, siapa yang paling berkuasa itu? Siapa yang paling berkuasa? Kita sendiri. Mau pakai peci mobil begini, mau pakai baju warna begini, saya gak kampanye. Ini sudah lama dibikin tahun kemarin, ya Masya Allah. Halo bagus, apalagi yang kotak-kotak. Ada yang putih nggak sih? Nah, Bosat Joko. Nah, orang memang udah ada. Tadi saya agak mau pakai ini, agak ada lagi. Bagaimana? Udah pakai ini. Kalau masih bersama saya. Jadi negara kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu daerah kekuasaan kita. Betul tidak? Betul. Tubuh ini mau jelentang, mau duduk, mau ruku, siapa yang mengendalikan? Diri kita. Betul tidak? Mau duduk di belakang atau di depan, siapa yang mengendalikan? Itu namanya presiden yang dikendalikan. Itu namanya petugas presiden ya. Halo, masih bersama saya? Masih. Iya, teman-teman, mau pakai sarung, mau pakai celana, siapa yang paling berpengaruh? Diri sendiri. Yakin kalau begitu? Halo, punya negara enggak? Mana negaranya? Rekan-rekan, ini penting untuk kita. Jadi sebelum kita menerokong orang lain,
teroponglah diri kita. Begitu hadirin. Sebelum kita mengomentari orang lain, komentarilah diri kita. Nah, kita adalah presiden. Negaranya, rakyatnya, ini dia. Rakyatku anggota tubuh. Tangan rakyat kita, betul? Mata, telinga. Tadi kan saya katakan, mau sukses? Tidak mungkin. Ntar dulu mau sukses, saya tanya dulu. Ya enggak? Aduh. Mau sukses? Mau sukses? Kalau mau sukses jadi apa? Pemimpin. Nama lain pemimpin? Presiden. Kalau Bapak mengaku presiden, siapa yang melantik? Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak sebagai presiden kan harus punya daerah teritori namanya. Daerah kekuasaan. Daerah kekuasaannya? Tubuh. Itulah negara. Kalau begitu, negara rakyatnya? Anggota tubuh. Ini saya mengutip dari buku Mendetikkan Kepemimpinan Buah Hati yang ditulis oleh Hidayatul Rahman. Ya Hidayatul Rahman lah. Sampai jadi Allah. Ada bukunya ya di rumah. Dulu saya nyetak 2000 eksemplar, sekarang tinggal sedikit, sudah laku. Dan mudah sudah tertutup. Amin ya Allah. Jadi hadirin, dan ini saya pernah ceramah anak kita yang undang untuk alim, untuk baca. Ramadan lagi undang begini, ya Allah, kata saya, mau ceramah apa anak-anak itu. Tapi ketika kami praktekkan, berbicara dari hati ke hati, tahu dia. Dan ini yel-yel yang kami lakukan di SDIT Al-Qudwah sampai sekarang masih berlaku. Jadi sebelum masuk kelas, dia begini, ada gerakannya nih Pak. Ini aku presiden yang melantik Allah dan Rasul. Negaraku adalah tubuhku, rakyatku anggota tubuhku. Allahu Akbar. Maka waktu saya dulu jadi kepala sekolah, saya hanya mengatakan kepada mereka, pemimpin, presiden, pimpin rakyat yang bernama mulut untuk tidak berkata-kata. Artinya apa? Muliakanlah orang lain, maka dia akan mampu memuliakan diri. Tapi kalau diam, itu kan jadi jomos Pak. Betul tidak? Betul. Tapi kalau pemimpin, pimpin rakyatmu yang bernama mulut. Ketika disebut pemimpin atau presiden, dimuliakan nggak? Sebenarnya yang mengatur mulutnya untuk dia pada hakikatnya Pak gurunya atau dia sendiri? Diri sendiri. Begitu hadirin. Nah begitu pun untuk anak-anak kita. Ya, bilang pemimpin, sendalnya bagaimana? Ayo pimpin rakyat yang bernama tangan itu merapikan sendal. Asing nggak kalau begitu Pak? Insya Allah Bapak yang seperti itu dijamin awet muda. Tapi kalau begitu, tahu, yang benar, itu insya Allah cepat membubarnya. Ya gitu hadirinnya, Masya Allah. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Kini aku presiden yang melantik Allah dan Rasulnya. Negaraku adalah tubuhku, rakyatku anggota tubuhku. Ini kalau cari di YouTube Pak, kagak bakalan ada. Benar. Kalaupun ada pasti dia nyontek dari buku yang ditulis oleh Hidayat. Ini original. Benar. Ya, mengkomparasikan antara tulisannya Yu'ali dan Arkan Paradiansyah dengan tafsir Quran, surat Al-Baqarah dan hadis Rasulullah itu. Dan itu luar biasa ketika Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Masya Allah, hebat itu hadirin. Coba tatap ke depan, saya kasih waktu setengah menit. Baca dengan lisan hati. Baca untuk oleh-oleh kepada anak dan istri. Setengah menit, silakan baca. Nikmati hayat. Coba baca 1, 2, 3. Kini aku presiden yang melantik. Satu-satu. Ngebet banget. Ya
Masya Allah. 1, 2, 3, satu baris. Ini aku presiden Yo. yang melantik Allah dan Rasulnya. Kalau presiden kita yang melantik siapa? Apa? Ketua MPR kan? Coba saya ingin mereview tentang ingatan bapak-bapak semuanya. Siapakah ketua MPR tahun 2004? Siapa? Orang lantas siapa? Hidayatul Wahid. Kalau sih ini siapa? Hidayatul Rahman, Hidayatul Wahid, beda buntut, beda nasi. Ya Allah. Pak Ustadz kok nyerempet-nyerempet? Ya sengaja diserempetin. Jadi hadirin, Hidayatul Wahid itu seorang ulama, doktor dari Universitas Madinah kalau nggak salah. Dia pernah pesantren di Gontor, tapi menjadi politisi yang sangat disegani. Luar biasa kehadirannya. Dan hadirin, termasuk hari santri itu yang ngusulin siapa? Itu kan awalnya Pak Jokowi menurut penuturan beliau, hari santri itu tahun 1 Muharram, tanggal 1 Muharram. Ya. Lalu kemudian beliau berkunjung ke PBNU, Pak Kiai. Kalau 1 Muharram kan sudah milik semuanya. Akan lebih baik hari santri itu ada yang menyejarah di Indonesia. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari mencetuskan resolusi jihad, dan itu terjadi pada tanggal 22 Oktober, itu akan menyejarah hari santri itu karena kontribusi santri real untuk negara yang kita cintai. Langsung diusulkan oleh PBNU dan jadilah hari santri. Siapa yang mengusulkan? Sebutkan atau depannya saja. Siapa yang mengusulkan? Siapa yang mengusulin? Hidayat. Ini kan dicatut kalau saya. Kira-kira begitu. Baik, hadirin. Yang melantik siapa? Allah dan Jadi presiden harus ada yang melantik. Ini 4 syarat. Presiden itu harus ada yang melantik dan kemudian harus punya teritori dan kemudian harus punya rakyat. Itu filosofinya. Begitu hadirin. Oke. Selanjutnya baca setelah ini. negaraku adalah tubuhku. Nah, ini sudah mulai kacau. Ulangi. Negaraku adalah tubuhku. Tubuhku apa badanku? Tubuhku. Coba tes lagi. Negaraku adalah tubuhku. Yes, kasih apresiasi untuk kita semua. Berarti yang bisa menghafal dengan baik, insya Allah masih mudah ya. Semangatnya ya, insya Allah. Yang terakhir, Rakyatku adalah coba rakyatku adalah anggota tubuhku. Oh, coba ingat-ingat lagi. Rakyatku Rakyatku adalah anggota tubuhku. Rakyatku siapa yang benar? Rakyatku anggota tubuhku. Konsentrasi, lupakan seluruh kreditan yang belum terbayar. Nah, nggak ada adalannya, ya kan? Baca sama-sama. Rakyatku anggota tubuhku. Dan itu kalau dibiasakan kepada anak-anak. Dan kalau saya ngasih pelatihan para guru di sekolah manapun, silakan ini ambil. Nggak perlu bayar royalti. Pak Alam, nggak perlu. Silakan dipakai. Sebab ketika diucapkan oleh anak-anak, insya Allah saya mendapatkan pasti pahala. Begitu kan? Ini namanya amal jariah. Insya Allah. Jadi ini syarat menjadi presiden, ada yang melantik, punya teritori dan punya rakyat. Hadirin, berapa banyak orang yang mengaku pemimpin, tapi tidak mampu memimpin rakyatnya yang bernama mulut. Maksudnya, hari ini berkata merah, besok berkata hijau. Ada yang begitu tidak? Banyak. Itu berarti gak sukses jadi pemimpin. Hadirin, jauh sebelum memimpin orang lain, pimpinlah dirimu sendiri. Kan kata Rasulullah, ibda binafsi, mulailah dari dirimu. Jika ada kegelapan, hadirin, maka jangan salahkan kegelapan. Berkali-kali kita menghina kegelapan, brengsek gelap, brengsek gelap.
Kalau gelap jangan lihat ke sini. Masya Allah. Kegelapan, Bang Romi ya, Masya Allah. Kalau Bang Romi sekarang setengah dagang kayaknya tambah gantengan dikit. Dikit, ya Masya Allah. Jadi hadirin, sampai di mana tadi ya? Kegelapan. Kalau suka ngeledekin orang begitu. Kegelapan. Maka orang yang hidup dalam kegelapan jangan saling menyalahkan, tetapi mulailah dari dirinya sendiri. Apa? Nyalakan pikiran positifnya, nyalakan hatinya, bahwa apa? Nyalakan hatinya dengan petunjuk Allah, nyalakan pikirannya dengan pikiran positif, lalu nyalakanlah cahaya itu di tangannya. Apa? Nyalakanlah lampu setiap orang. Maka kalau setiap orang menyalakan lampu, apa yang terjadi dengan ruang gelap itu? Kegelapan itu sesungguhnya rapuh. Yang kuat adalah cahaya. Itu sebabnya dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan cahaya bumi. Kalau cahaya tiba, gelap itu hilang, hadirin. Jadi kesulitan dan masalah itu rapuh kalau yang menghadapinya hatinya bercahaya, pikirannya bercahaya, karakternya bercahaya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki karakter, tak mampu memimpin rakyatnya sendiri, mulutnya tak mampu dipimpinnya, tangannya tak mampu dipimpinnya, kakinya tak mampu dipimpinnya, maka setiap aktivitasnya adalah kegelapan. Istighfar. Astagfirullah. Media Indonesia melansir, ada istri penguasa dilaporkan karena dia naik mobil dinasnya dan tangannya begini, Pak. Halo, masih bersama saya? Masih. Tangannya begini, kan ini kode keras gitu, dilaporkan. Nah, kenapa tidak sesuai dengan etik, tidak sesuai dengan agama? Begitu hadirin. Itu. Halo, saya cuma mengutip ya. Nah, ini. Silakan media Indonesia terbaru hari ini ya. Baik, jangan sampai di sini. Orang sukses kira-kira mampu nggak memimpin rakyatnya? Maka orang yang tidak sukses biasanya gagal memimpin rakyatnya. Coba orang yang nggak sukses, hayya 'alas shalah. Kalau seperti itu kira-kira yang tidak sukses ngapain, Pak? Udah bangetan. Bukannya ke musala malah kemana? Ke empang. Ya Allah ya Rabb. Istighfar. Astagfirullah. Begitu hadirin. Jadi dengar azan, pimpin telinganya rakyat yang bernama telinga untuk mendengarkan, lalu kemudian pimpin rakyat yang bernama kaki untuk berwudu dan berangkat ke masjid. Sukses. Mulailah kesuksesan kecil itu dari yang kecil-kecil. Seperti gol-gol kecil maka akan menjadi gol besar. Sebagaimana orang membangun istana dari satu batu bata, betul tidak? Lama-lama ditumpuk jadilah apa? Istana. Jika Bapak setiap hari mengumpulkan kesuksesan kecil, maka tumpukan dari kesuksesan itu akan menjadi gunung kesuksesan, dan Bapak akan ada di atas dan semua orang hormat kepada Bapak. Terima kasih atas inspirasinya, telah menginspirasi orang kecil menjadi orang besar. Begitu hadirin. Halo, masih bersama saya? Masih. Habis sholat subuh, orang sukses kira-kira ngapain? Tidur lagi atau baca Quran? Kayaknya ini banyak yang tidur. Kok tahu Pak Ustaz? Ya jawabannya. Ulangi, habis sholat subuh, baca Quran atau tidur lagi? Baca Quran hadirin. Itu saat yang paling tepat untuk melakukan penggantian sel-sel tubuh. Jadi dalam sebuah penelitian, kalau kita sakit nih Pak, lalu kemudian kita baca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu bisa mengganti sel-sel tubuh yang rusak, menggantinya dengan sel yang baik. Itu jauh lebih baik, apalagi membaca sendiri dengan tartil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan
allamahul bayan. Maka seluruh sel-sel tubuh kita yang rusak itu berganti. Ya Allah. Maka orang yang baca Al-Quran tiap hari, lihat sorot matanya. Sorot mata yang kaya akan harapan yang optimis. Tapi kalau habis sholat subuh tidur maning, ya Allah, banyak penyakit Pak. Dan rizkinya biasanya seret hari itu. Di antara rizki yang seret apa? Istrinya mangun sama dia. Kenapa? Ya namanya gak kerja, tidak kan? Baik, hadirin. Jelas sampai di situ? Bapak Ibu, bapak-bapak, yakin nggak bapak-bapak adalah presiden? Yakin? Yakin? Siapakah presiden itu? Katakan saya gitu dong, Pak. Katanya yakin ya Allah. Kasih apresiasi dulu untuk kita semuanya. Yakin bapak-bapak presiden? Yakin. Siapakah presiden itu? Saya. Maka kalau bapak memiliki mentalitas presiden yang hebat, maka bapak akan memimpin tangannya untuk memilih presiden yang hebat. Begitu dong. Jelas sampai di situ. Tapi kalau mentalitasnya mentalitas babu, mentalitas leader, mentalitas orang yang dijajah, maka dia akan memilih siapa yang ngasih duit. Halo, saya nggak nyindir, minggu berat. Halo, masih bersama saya? Masih. Jelas sampai di situ. Hasilnya jelas nggak? Kalau bapak sukses memimpin dirinya, dipimpin hatinya untuk berpikir, dipimpin akalnya untuk membaca, jadi berwawasan luas, memimpin tangannya, kakinya berkarakter mulia, nggak mungkin memilih pemimpin yang hanya etok-etok pemimpin. Kata-katanya tak bermutu, seringkali menyakiti manusia. Bagaimana mungkin diizinkan menjadi pemimpin untuk negeri yang kaya? Halo, bisa ditangkap Mas sampai di situ? Halo? Ustaz Joko, jenggotnya kayak Gus Salim. Lihat, saya tidak menggiring. Cuman dalam menjadi pemimpin itu gunakan perbandingan rasio. Bandingkan mana di antara mereka yang memiliki track record. Karena track record itu jejak rekam itu tak bisa dimanipulasi. Kalau janji bisa dibuat untuk meyakinkan orang lain yang bertanya. Tetapi rekam jejak kita tak bisa dihapus. Apalagi rekam jejak kita. Masya Allah. Kemarin bilang omdo, sekarang bilang omdi. Masya Allah. Jelas sampai di situ? Bagaimana keseriusannya untuk menjadi pemimpin? Itu hadir. Maka pemimpin yang sukses bisa memimpin rakyatnya yang bernama apa? Ini apa ini? Tangan, ya kan? Maka dia ketika memilih, insya Allah dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Aku memilih dia ya Allah, bukan karena uang, apalagi hanya sekotak susu, misalnya, misal ya kan? Atau serentek sembako, bukan. Kata Ustadz Abdul Somad, siapa orang yang memilih seseorang bukan karena kualitasnya, tapi karena sogokannya, itu adalah dosa besar, karena itu adalah persaksian palsu. Jadi bapak-bapak ketika tanggal 14 Februari ada apa itu? Bapak masuk ke bilik suara, memilih pemimpin bukan karena kualitasnya, tetapi karena sogokannya. Bapak sedang melakukan dosa besar, setara dengan durhaka kepada orang tua. Begitu hadisnya, Pak. Silakan buka YouTube Ustaz Abdul Somad. Saya tanya sekali lagi, Bapak yakin nggak Bapak adalah seorang presiden? Yakin. Yakin? Yakin. Siapakah presiden itu? Saya. Kira-kira kalau presiden yang hebat dan sukses ingin dipimpin oleh orang-orang yang tidak serius atau orang-orang yang serius? Serius dong memimpinnya. Cara berbicara, das. Teorinya, buktinya ada. Jangan yang begini-begini. Halo, masih bersama saya. Maksudnya masih nyari ide gitu loh. Saya nggak nyebutin nama.
nggak ada deliknya. Kan saya bicara tentang pemimpin. Betul tidak? Halo, masih bersama saya? Bapak kepala sekolah. Suami dari ibu kepala sekolah, kan bapak kepala sekolah ya. Baik, kita lanjut. Nah ini, kerja pemimpin MB, mempengaruhi dan bertanggung jawab. B-nya MB. M-nya apa? Mempengaruhi. B-nya Bertanggung jawab. ya. Mempengaruhi siapa? Kamu mulai pintar nih, Masya Allah. Ulangi, pemimpin mempengaruhi apa? Bapak punya rakyat nggak? Siapa rakyatnya sebelum nikah? Kalau sudah nikah? Siapa keluarganya? Siapa lagi? Harus dipengaruhi. Untuk apa? Memilih yang terbaik dalam hidupnya. Begitu hadirin. Jelas nggak sampai di situ? Jelas. Kalau belum jelas, ntar saya datangin bawain sembako. Ya Pak Ustaz. Iya, Masya Allah. Kayak presiden ceknya itu kan. Mirip beliau. Biasanya pemimpin itu dalam sejarahnya ganteng-ganteng semua. Dalam sejarahnya, coba saja lihat pemimpin yang berpengaruh dan memiliki prestasi besar. Nabi Muhammad itu, kata penulis buku, di dunia ini ketampanan sudah habis dibagi rata kepada Nabi Yusuf dan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pemimpin enggak? Nabi Yusuf pemimpin enggak? Pemimpin ceknya nih. Masya Allah. Halo Bang, kata ibu saya, ya kalau kamu pakai baju ya jangan pakai yang merah, malu, tak kelihatan, jangan putih lah. Tapi kalau orang putih kayak ini, pakai baju apa aja ganteng aja orang. Ya Pak Presiden, yakin jadi presiden? Yakin. Kerja pemimpin hadirin ada dua, apa? Mempengaruhi dan bertanggung jawab. Mempengaruhi lisannya untuk melakukan hal yang baik, dan dia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada yang menciptakan mulut ini. Tangannya dipengaruhi untuk memilih sesuatu, dan dia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Di mana dimintai pertanggungjawabannya? Di hadapan Allah. Masya Allah. Ketika kita memilih istri kita didiamkan melakukan kemaksiatan, saat itu sesungguhnya kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa istri kita dibiarkan bermaksiat? Istighfar sama-sama. Maka kalau ada pemimpin yang sukses seperti itu hadirin, dia tidak bakalan memilih pemimpin yang tidak sungguh-sungguh dalam memimpin. Itu penting. Saya tidak mengarahkan, cuma mengiringi. Jelas ya sampai di situ? Baik. Jam berapa sekarang sudah? Jam berapa Ustaz? Lanjut. Ini nggak jalan ya? Terus itu Ustaz. Ya jam 5. Kalau jam jalan kan Kasih apresiasi untuk itu berarti pemimpin yang sukses, pemimpin rakyatnya yang bernama lisan. Masya Allah, keren itu. Nah hadirin, pengaruhilah rakyatnya. Hadirin, mulai dari sekarang ingat, ini rumus orang sukses begini hadirin. Tadi tugas pemimpin ada dua kan? Apa yang pertama? Dan bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bawahnya kepada yang melantik kita. Kalau kita dipilih oleh, ya, misalnya Bang, kan dipilih oleh mertua jadi menantunya, ya, bertanggung jawab nggak kepada beliau? Iya, jangan sampai anak istrinya keleleran gitu kan, Masya Allah. Udah dipilih kan jadi menantu gitu kan, bertanggung jawab sama mertua dan juga bertanggung jawab kepada siapa? Sebab istri kita anak siapa? Iya, coba bayangkan istri kita itu mulai dari kecil dijebokin sama maknya, disuapin. Kita ngambilnya saat kecil atau sudah gede?
Udah lulus kuliah, diambil. Enak banget. Udah matang di pohon, tinggal diambil. Udah begitu, nggak dirawat lagi. Kan nggak bentar pembantu menantu kayak gitu. Ada nggak menantu kayak gitu di sini? Ada. Keren. Kasih apresiasi untuk para menantu yang hebat. Coba bayangkan, emaknya nyebokin dari kecil, itu kan ditimang-timang ya kan, biar jadi anak soleh dibacain sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ditimang gitu kan. Kenapa dibacain begitu? Biar dia dekat dengan nabinya. Insya Allah nggak ada yang begini. Pas timang-timang begini, di mana? Berarti bingung kan? Udah gede ya kan, dikuliahin, duitnya banyak yang habis. Banyak. Masya Allah, apalagi kuliahnya jauh. Pas lulus, ya kan, gelar sarjana, kerja, dapat duit. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Suaminya. Siapa suaminya di sini ada nggak? Tiba-tiba anak yang dibesarkan dengan cinta dan pengorbanan, saenaknya udah lihat dewe di pundak-pundak. Cepetan apa kamu? Jelek lagi, astagfirullahaladzim. Tapi di sini nggak ada ya. Dari seorang nggak ada. Ada tidak? Ada. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Karena sadar akan itu, pulang-pulang. Mama capek ya, saya ikut tinggal. Masya Allah. Ya kan? Ini ada menarik, pelajaran menarik dari Rasulullah, seorang pemimpin juga. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ketika anak baru lahir itu kan diadankan di mana? Di telinga kanannya dan diikomakan di. Kenapa masuk di telinga? Dekat ke telinga. Kan kalau digendong begini, Allahu Akbar, dengar nggak? Kenapa harus di telinga? Halo? Kenapa? Dekat. Apalagi sampai dekat. Iya, mendengar. Habis itu pakai mic juga mendengar. Allahu Akbar, dengar. Tapi bagus juga ya. Halo, apa kira-kira? Robotik. Hah? Bonding, subhanallah. Mau bonding begini Pak? Ada jalinan hati yang lebih dekat. Bahasanya Bapak, agar semakin intim dengan anak. Begitu ya Pak ya? Kayaknya yang datang ini kayaknya dokter ya. Masya Allah. Ada bonding. Masya Allah, bahasanya sudah berkelas. Yakin nggak teman-teman dia presiden? Yakin. Presiden siapa Pak? Ahmad. Biasanya kalau presiden itu, coba, rambutnya itu nggak ada yang belah tengahnya. Kasih apresiasi untuk dia dong. Coba aja lihat ya kan, Masya Allah. Soeharto ya kan, SBY itu kan, Habibie nggak ada belah tengah ya. Halo, kenapa? Saya masih ingat dulu waktu jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa apa ya? Belah tengah kan? Dulu kan yang belah tengah siapa bintang film terkenal? Jangan pura-pura nggak tahu. Siapa bintang film terkenal yang digandrungi anak muda, rambutnya belah tengah? Siapa Pak? Orang jadul. Rano Karno. Wah, dulu kalau begitu kan Rano Karno kan. Baca pas-pasan nggak kurang Karno ya. Nah, pas kuliah, Kiai Ahmad Saprudin, yang orang Jawa Barat. Ada orang Jawa Barat nggak sini? Depok segala macam. Ngaku orang Jawa Barat. Ustaz Abang itu guru saya. Dia anggota senator sekarang existing dan nyalek lagi nomor 11 ya. PKA pojok kanan atas ya. Nomor 11. 11 begini ya. Kalau begini beda lagi ya. Nomor 11. Kata beliau, ya, ada orang besar rambutnya di belakang kamar. Terus gimana Ustaz? Oh, setelah itu saya begini. Kata beliau, nah itu baru Masya. Sampai rambut di pipinya Masya Allah. Baik, halo Pak Bonding ya. Subhanallah. Ini hadirin, bapak-bapak duduk di sini ini bukan
sekedar duduk. Pertama, ikhtiar agar anak-anaknya dipilih dan ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin. Masya Allah. Ikhtiar agar ilmunya bertambah sehingga lebih baik di hadapan Allah. Amin. Kurang kenceng dong ya. Dan ikhtiar agar kita sekeluarga masuk surga. Amin. Jelas saya sampai di situ? Pak Ahmad tadi, bonding. Maka itu pelajaran penting kalau kita bertutur kepada anak. Kalau anaknya kecil begini, jangan ngomong. Mau kemana? Jangan Pak, duduk. Adik mau kemana? Dia mau jajan. Jajannya yang bagus lah. Jangan ada yang warna-warna yang nggak benar ya. Masukkan ke telinganya. Itu namanya mengetukkan kata-kata bertenaga di telinga. Kira-kira anak kita perhatiannya tajam nggak kira-kira? Dekat dari yang kita. Kata bahasanya Pak Ahmad apa tadi? Sama kalau ngomong begini juga begitu. Yang pengantin baru apa? Mulut kita dekatin ke apa? Mama, saya pijitin ya. Mama, boleh nggak saya berkata sesuatu apa? Deketin ke mana? Ma, sudah 30 tahun menikah, tapi mama tetap cantik ya. Bisa nggak ngomong begitu? Bisa. Kapan terakhir ngomong kayak gitu? Kapan terakhir ngomong kayak gitu? Dasar. Istighfar. Astagfirullah. Coba bayangkan, ngambil udah matang di pohon, cuma ngomong begitu doang, gak pernah. Ya Allah, istighfar. Pemimpin kayak apa ini? Presiden model apa ini? Sama kayak yang ngomong juga. Ya istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cuma ngomong begitu. Kira-kira bini diketukin sesuatu yang kayak gini sini apa? Insya Allah kalau minta duit nggak kenceng. Iya Pak, saya juga senang. Duit habis. Nah begitu kan, itu seni berkomunikasi luar biasa. Pimpin Kak, jangan ngobrol. Ma, bikinin teh. Masya Allah. Emang dia membantu kita? Enggak kan? Coba ditentukan. Ada ngobrol begini kan? Nah, ya kan? Pengalaman ya. Curhat gitu ya. Ya Allah. Coba Pak, Bapak hitung berapa kali tersenyum dari tadi kan? Itu melepaskan aura orang negatif ya kan? Ada dalam sisi. Ya Pak Karyono ya. Pak Kartoya ya. Mobil terbaru masih ada nggak? Ada doang ya. Baik. Itu Pak cara pengaruhi rakyatnya. Hatimu dekat pada Tuhan. Akalmu terus belajar dan berwawasan luas. Fisikmu melakukan tindakan yang terbaik. Pengaruhilah hatimu untuk dekat kepada Allah. Setiap saat kalau bisa Pak, Allah, Astagfirullah, ya Allah. Lihat anak berangkat, ya Allah dia sehat, Engkau yang memberikan kesehatan. Alhamdulillah ya Allah. Ingat Allah terus. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kau mengedarkan pandanganmu, di situ kau menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat istri yang sudah mulai keriput, ada yang mulai keriput? Ada. Ya Allah, sudah mulai keriput. Dulu padahal waktu aku melamar bergetar nih senar jiwa karena kecantikannya penuh pesona. Sekarang memang sudah mulai keriput, tapi akhlak dan perilaku serta cintanya mempesona buat saya. Begitu dong. Kalau dia bilang sudah tua ubanmu itu adalah simbol pengorbananmu bersama aku selama. Begitu dong. Keren nggak kalau begitu Bang? Ini enggak, udah buat nama tua kok ya. Wah itu nggak karu-karuan. Baik kan ini. Nah, kalau presiden, kita adalah presiden tadi. Hati senantiasa nyambung dengan Allah, akalnya terus belajar dan berwawasan luas, fisiknya senantiasa melakukan tindakan yang terbaik, dia menjadi role model untuk seluruh rakyatnya. Hadirin, kira-kira saya tanya sekarang, bapak-bapak yakin nggak presiden? Yakin? Yakin. Siapakah presiden itu? Saya. Kalau memilih presiden untuk negeri kita, kira-kira sesuai dengan kriteria ini nggak?
Sesuai. Sesuai nggak? Sesuai. Artinya hidup akalnya cerdas atau kagak? Udah. Cerdas. Kan kelihatan orang cerdas. Dari mana kelihatannya? Hah? Tutur katanya. Sebab orang berkata-kata itu sedang mengeluarkan separuh dari ilmunya. Baru separuh segitu. Udah menyindir orang lain. Meyakinkan. Dan kalau yang diyakinkan tingkat RT berarti itu layak jadi presiden RT. Tapi kalau yang diyakinkan adalah orang sedunia, dan ketika dia tampil di pentas dunia, orang menunggu setiap tutur katanya, berarti dia leader bertaraf internasional. Alangkah bahagianya jika kita memiliki pemimpin yang seperti itu. Pingin tidak? Mudah-mudahan Allah kabulkan. Allah berikan untuk Indonesia pemimpin terbaik. Berlevel internasional. Hatinya nyambung dengan Allah. Akhlaknya mulia. Insya Allah. Kenceng banget bilang aminnya. Padahal saya nggak bawa gentengan di rumahnya. Masya Allah. Kenapa Bapak kenceng begitu bilang amin? Itu karena ada ketersambungan antara logika dan perasaan Bapak. Ada keinginan yang bertemu dengan kenyataan. Maka keinginan yang bertemu dengan kenyataan seperti telaga surga yang Allah hadirkan untuk kita. Maka kita akan berenang di dalamnya dalam kebahagiaan yang tiada bertepi. Begitu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan seperti itu. Amin. Ditakdirkan seperti itu. Amin. Apaan dong ya? Baik hadirin. Kalau kita sebagai presiden mempengaruhi hati kita seperti itu, nah, ada menarik Pak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dinukil oleh Nasi Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad untuk mengajarkan anak kita, ya. Dan diri kita dekat kepada Allah, merasa bersama Allah, merasa ditatap oleh Allah. Nah, ada 3 nih Pak. Seorang ulama besar, ini kisah nyata. Namanya Sahal bin Abdullah At-Turtasi ya masalah. Pokoknya Sahal bin Abdullah. Suatu ketika pamannya berkata kepadanya, wahai Sahal, ingatlah kepada Allah. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya paman? Begini, nanti kalau engkau akan berbaring tidur di kasurmu, maka ucapkanlah dengan lisan hatimu tanpa menggerakkan lisan fisikmu. Suruh ucapkan dengan apa? Lisan hati tanpa menggerakkan lisan. Artinya baca di dalam apa? Apa yang harus dibaca? 3 hal. Allahumma, Allahu yanduru ilayya, Allahu. Jadi lupa ini. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu ma'i, Allahu yanduru ilayya, Allahu syahidi, Allahu syahidi. Yang pertama, Allahu ma'i. Sama-sama. Allahu ma'i. Allahu yanduru ilayya, Allahu yanzuru ilayya. Allahu syahidi, Allahu syahidi. Itu artinya Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu yanduru ilayya, Allah senantiasa melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Nah, hadirin dibaca 3 kali kata sang paman itu, maka tidurlah engkau dengan nyenyak. Dibaca berulang-ulang hadirin, maka apa yang terjadi dengan anak itu? Dia menjadi arif billah. Arif billah itu artinya orang yang hatinya hidup, menjadi ulama besar. Dan kata Ahmad Sahal itu, Sahal Abdullah itu, aku merasakan kelezatan membaca kalimat itu dalam hidupku. Yang hadirin, hati yang tersambung dengan Allah, merasa ditatap oleh Allah, Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau dia berkata Allahumma, Allah bersama aku,
maka dia tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Karena dia sedang dibersamai Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allahur Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Insyaallah. Biar tanggal tua belum bayar SPP, yakin insyaallah bisa bayar ya. Amin. Allah masih bersama saya kan? Masih. Masya Allah. Baik. Masa jam berapa ya? Baik, kalau saya begini katakan Allahumma. Sama-sama. Allahumma Lagi. Allahumma Allahu yanzuru ilayya. Allahu yanzuru ilayya. Allahu syahidi. Allahu syahidi. Ulangi. Allahu syahidi. Allahu yanzuru ilayya. Allahu ma'i. Allahu ma'i. Allahu ma'i. Allahu yanzuru ilayya. Allahu syahidi. Baik. Hadirin, sebelum kita pulang, cobalah tundukkan kepala, pejamkan mata, bacalah yang tadi kita baca sebanyak 3 kali, tapi tanpa menggerakkan fisik, lisan fisik. Baca dengan nyaring di telinga, di lisan jiwa. Silakan tundukkan, tenangkan dulu. 1, 2, 3, silakan dibaca. Baik, terima kasih hadirin. Dan itu adalah ilmu itu akan lekat dengan diri kita kalau ada latihannya. Ya. Alhamdulillah permainan sepak bola Indonesia begitu mempesona sampai kemudian masuk kelas besar ya, masya Allah. Hadiah dari Kyrgyzstan. Ya betul nggak? Betul. Saking mempesona sampai dikasih hadiah ya, masya Allah. Baik, kan kalau bang habis nih bang baterai. Itu kan dalam dunia sepak bola itu apa hadirin? Nanti benar ya? Ini soalnya Ustadz model laptop ya. Kalau laptop yang mati, aduh dia. Dicabut dulu bentuknya sebentar. Iya. Satu simpan batuan. Nah ya. Baik, ini demo kayaknya. Baterainya habis. Cek ya. Jadi hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong itu ya dilatih. Jadi menghidupkan hati bukan hanya teori, Pak. Sebagaimana sepak bola. Ini nanti kalau umpan begini, kalau serangan begini, serangan udaranya begini, serangan daratnya begini. Itu kan teorinya. Tapi butuh latihan enggak ya? Agar apa? Agar kita sudah terbiasa seperti itu. Maka begitu pun menghidupkan hati hadirin. Enggak cukup hanya diteorikan, harus dilatih. Ya kan? Dan dipraktikkan terus-menerus. Diulang-ulang sampai menjadi kebiasaan. Baik, makanya pengaruhi rakyat kita. Oke, coba baca tadi nasihatnya pamannya kepada Sahar bin Abdullah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya untuk menghidupkan hati merasa bersama Allah. 1, 2, 3. Allah
Allah yanzuru ilayya. Allah syahidi. Coba kita lupa. Kalau udah oke, ajak istrinya, ajak anak-anak. Insyaallah. Tapi jangan lupa kalau sudah sukses berbicara harus dekat dengan apa? Iya. Biar apa kata Pak Presiden? Biar ada bonding antara hatinya dengan hatimu. Nah, baik, lanjut. Saatnya mempengaruhi. Bertanggung jawablah akan negaramu agar baik dan memberikan kebaikan. Bagaimana memulainya agar bisa MB, M-nya apa? M-nya LKS. L-nya L-nya S-nya makanya anak-anak SD dikasih LKS, lembar. Nah, itu biar ilmunya bukan hanya sekedar dengar tetapi merasuk, ya kan? Dan hadirin, jika engkau bisa MB melalui apa? MB apa? MB-nya melalui apakah masa depanmu cerah? Ulangi, apakah masa depanmu cerah? Apakah masa depanmu sukses? Jadi hadirin, bagaimana masa depan kita bisa diintip dari sekarang? Kebiasaan-kebiasaan kita adalah cerminan masa yang akan datang. Jika kita terbiasa berbohong, maka akan suram masa depannya. Tapi jika hari ini kita senantiasa menanam pohon kebaikan, kita sering membantu orang, sering mendoakan orang lain, sering membaca, sering bertahajud, sering memberikan keteladanan, maka masa depan yang akan kita lewati adalah kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana orang yang hari ini menanam duren, maka setahun kemudian atau 2 tahun kemudian akan ada harapan. Masya Allah. Begitu hadirin. Begitupun orang yang setiap harinya menanam pohon kebaikan, maka hari-hari mendatang dia akan memanen kebaikan. Tetapi orang yang menanam pohon-pohon kezaliman, pohon-pohon keculasan, pohon-pohon kemaksiatan, pohon-pohon kedurhakaan, maka dia akan memanen apa buah? Kezaliman dan kesengsaraan dalam hidupnya. Bapak Ibu, sungguh kita bisa menengok dan memotret seperti apa masa depan kita dari kebiasaan yang kita lakukan. Selamat mencoba. Tetapi sebelum itu, izinkan saya berkata, jadi tak ada orang sukses kecuali ia telah sukses menjadi pemimpin. Mau sukses? Mau. Maka sampai jumpa. Tapi sebelum sampai jumpa, ingatlah ayat ini. MMT Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqimun. Sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah dan orang beriman. Itulah memilih berdasarkan iman. Orang beriman yang seperti apa? Alladzina yuqimuna as-salat. Apa? Mendirikan wa yu'tuna az-zakat wa hum raqiun. Dan mereka rukuk kepada Allah Subhanahu. Mendirikan salat hatinya tersambung dengan Allah. Pemimpin yang fasih hatinya tersambung dengan Allah. Lalu kemudian membayar zakat. Apa? Sangat peduli. Mereka yang tergusur dibangunkan rumah-rumah bertingkat, dirangkul kembali. Dahulu tamrin tidak boleh roda 2 masuk, tetapi ketika dihitung ini yang tergusur bukan atas nama ketertiban, tapi rakyat-rakyat kecil, UKM-UKM kecil tergusur, akhirnya dirangkul kembali. Lalu ada nggak pemimpin yang kayak gitu? Ada. Mudah-mudahan dihadirkan untuk negeri Indonesia. Amin. Itu namanya kepedulian sosial. Tunduk pada Allah, dia konsisten terhadap apa yang diucapkan, konsisten untuk tetap berada di rel kebenaran. MMT. M-nya? Apa maknanya? Hati tersambung dengan Allah. M-nya selanjutnya? Maknanya? Kepedulian sosial. T-nya? Tunduk pada Allah. Maknanya apa? Konsisten.